Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Maesaro dengan NIM 22252400009 dari kelas 3A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai proyek esai yang telah saya buat dengan judul Penerapan Teori Bilangan dalam Kriptografi Modern. Baik, yang pertama ada pendahuluan, di mana yang pertama yaitu era digital dan kerentanan informasi. Pada abad ke-21 didefinisikan oleh revolusi informasi yang ditandai dengan pergeseran dominasi data dari format fisik ke format digital. Nilai aset kini tidak lagi terletak pada dokumen kertas yang tersimpan di brankas, melainkan pada eh, data yang mengalir dan tersimpan di jaringan global, di mana volume informasi ini bernilai tinggi, mulai dari rahasia dagang, dokumen sensitif negara, hingga jejak kesehatan pribadi, terus meningkatkan secara eksponensial. Sayangnya, ketiadaan batas fisik data digital ini menciptakan kerentanan yang serius, di mana data menjadi sasaran ancaman kontemporer seperti penyadapan, modifikasi, dan penghancuran data. Uh, para penyerang cyber didorong oleh berbagai motivasi, terutamanya keuntungan finansial melalui ransomware atau pencurian identitas secara spionase industri dan ancaman negara yang menargetkan infrastruktur kritis. Selanjutnya yang kedua itu ada urgensi perlindungan informasi, di mana kondisi kerentanan ini menjadikan perlindungan informasi sebagai kebutuhan mendesak, bukan lagi sekedar pilihan. Kepercayaan publik dan fungsi ekonomi modern sangat bergantung pada jaminan keamanan, di mana khususnya dalam transaksi keuangan elektronik (EFT), di mana privasi dan integritas data harus terjamin. Dalam konteks ini, di mana kriptografi muncul sebagai satu-satunya solusi praktis dan matematis yang efektif. Kriptografi modern, di mana menyediakan kerangka kerja untuk mengamankan komunikasi dan penyimpanan data, untuk memastikan bahwa dan bahkan jika data digital dicuri atau disadap. Yang kedua yaitu pondasi matematika kriptografi. Yang pertama ada definisi dan trimologi dasar kriptografi. Kriptografi secara harfiahnya berarti tulisan tersembunyi. Namun dalam konteks ilmu kontemporer, di mana ia adalah ilmu dan seni mengamankan informasi untuk memahami prosesnya. Di mana kita perlu menguasai 4 terminologi dasar, yaitu plain text, enskripsi, ciphertext, dan deskripsi. Di mana plain text sendiri adalah data asli yang mudah dibaca, sedangkan enskripsi adalah langkah mengubah plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami. Sedangkan ciphertext yaitu teks berupa sandi. Dan sebaliknya, kalau deskripsi adalah proses mengembalikan ciphertext, di mana mengembalikan menjadi plain text aslinya. Nah, di mana inti dari proses ini adalah peran kunci dalam keamanan modern. Terus yang selanjutnya ada aritmetika modular sebagai kerangka. Jantung matematis kriptografi modern, baik yang klasik maupun yang canggih, adalah aritmetika modular, di mana konsep ini memungkinkan kita bekerja dengan bilangan bulat dalam ruang yang terbatas atau melingkar. Seperti jam dinding contohnya, di mana menghilangkan kompleksitas tak hingga. Inti dari konsep ini adalah, kekongruenan modular yang dinyatakan sebagai A kongruen B mod N, di mana persamaan ini kita bisa biasanya dibaca dengan A adalah A, adalah kongruen dengan B modulo N. Nah, di mana ini berarti bahwa bilangan A dan bilangan B memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan bilangan N. Sebagai contoh sederhananya itu, jam bekerja dalam modulus 12, yaitu pukul 15.00 adalah kekongruenan dengan 3.00, karena 15 kongruen 3 modulo 12. Nah, di mana penerapan aritmetika modular dalam kriptografi, sangatlah fundamental, di mana ia mengubah operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian. Selanjutnya ada aplikasi teori bilangan dalam kriptografi klasik. Nah, di mana yang pertama tuh ada sandi kaisar. Aplikasi ini yang paling awal dan sederhana dari teori bilangan dalam kriptografi adalah sandi kaisar. Nah, sandi ini menggunakan mekanisme dasar substitusi sederhana, di mana setiap huruf dalam plain text digeser atau disubstitusi sejauh jumlah posisi tetap tertentu di sepanjang alfabet. Nah, walaupun sandi kaisar sudah ada sejak zaman Romawi kuno, namun ia dapat diformulasikan secara sempurna menggunakan aritmetika modular. Formulasi teori bilangan untuk enskripsi sandi kaisar ini
Contohnya yaitu misal C kongruen P plus K mod 26, di mana di sini C adalah ciphertext, P adalah plaintext, eee, dan K adalah nilai kunci pergeseran modulus 26. Digunakan karena ada 26 huruf dalam alfabet. Nah, sandi ini mudah diimplementasikan tetapi sangat rentan terhadap, apa sih, cryptanalysis karena hanya ada 25 kemungkinan kunci. Selanjutnya ada sandi Vigenère, di mana sebagai evolusi dari sandi kaisar, sandi Vigenère ini memperkenalkan peningkatan kompleksitas, melalui mekanisme dasar substitusi folia folia folialfabetik, di mana menggunakan satu kunci tunggal untuk seluruh pesan. Sandi Vigenère ini, menggunakan kata kunci yang panjang dan berulang. Kunci yang bervariasi ini memungkinkan karakter plaintext yang sama, misalnya huruf E, dienskripsikan menjadi karakter ciphertext yang berbeda, sehingga menyamarkan pola frekuensi huruf yang menjadi kelemahan sandi kaisar. Nah, meskipun pernah dianggap tidak terpecahkan selama berabad-abad, namun sandi Vigenère ini akhirnya dipecahkan menggunakan teknik yang dikembangkan oleh, Kasiksi, ya, eee Kasiksi, yang mencari jarak antara blok ciphertext yang sama untuk menemukan panjang kunci. Nah, oleh karena itu kelemahan dan analisis Kasiksi membuktikan bahwa, sandi Vigenère masih dapat dikalahkan melalui analisis statistika dan modular yang cermat. Terus yang selanjutnya ada Sandy Hill, di mana, puncak dari kriptografi klasik yang berbasis substitusi adalah Sandy Hills. Nah, yang diciptakan pada tahun 1929 dan, mewakili aplikasi teori bilangan yang jauh lebih canggih, menggabungkan konsep aljabar linear, di mana Sandy Hill ini menggunakan, pendekatan sistem kekongruenan linear, di mana huruf plain text, dienkripsi dalam blok-blok dan operasi enkripsi melibatkan perkalian matriks, modulus 26, di mana formalitas teori bilangannya adalah C kongruen K V mod 26, di mana V dan C adalah vektor plaintext dan ciphertext, dan K adalah matriks kunci untuk dapat mendeskripsi pesan, matriks kunci K sendiri, harus memiliki inverse matriks modulo K. Selanjutnya ada revolusi kriptografi kunci publik, di mana yang pertama itu ada keterbatasan sistem kunci simetris. Nah, di mana meskipun sistem kriptografi klasik ini seperti yang dibahas sebelumnya, terbukti efisien, sistem ini menghadapi dua tantangan mendasar yang membatasi skalabilitasnya di era digital. Pertama adalah masalah distribusi kunci. Atau key distribution problem. Dalam kriptografi, simetris, pengirim dan penerima harus berbagi satu kunci rahasia yang sama. Nah, jika dua pihak, belum pernah bertemu, bagaimana mereka bisa bertukar kunci rahasia secara aman, melalui saluran komunikasi yang berpotensi tidak aman. Nah, pengirim kunci melalui pos atau kurir tidak, praktis, dan pengirim melalui internet secara terbuka justru akan membocorkan rahasia. Nah, yang kedua itu adalah masalah refudiasi. Nah, di mana non-refudiasi ini karena kedua pihak ini menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi maupun deskripsi, tidak ada cara untuk membuktikan kepada pihak ketiga, siapa yang sebenarnya mengenskripsikan nih, pesannya. Salah satu pihak dapat, menyangkal, ketiga siapa yang sebenarnya mengenskripsikan, pesan itu. Terus, setelah mengirim pesannya, karena kuncinya dimiliki bersama, kedua keterbatasan ini mendorong para ilmuwan mencari, kayak solusi baru yang tidak bergantung pada berbagi kunci itu. Terus yang kedua ada konsep kriptografi kunci publik, di mana, eee, ini tuh muncul pada tahun 1970-an, di mana dikenal sebagai kriptografi kunci publik. Eee, Inti dari revolusi ini adalah konsep pasangan kunci, di mana kunci publik dan, kunci rahasia atau privat, setiap pengguna memiliki sepasang kunci. Nah, satu adalah kunci publik dan dapat disebarluaskan, secara bebas kepada siapapun, seperti nomor telepon atau alamat email contohnya. Dan eee yang kedua itu ada, kunci rahasia. Nah, kunci rahasia itu atau privat ini yang harus dijaga nih kerahasiaannya. Data yang, dienkripsi menggunakan kunci publik, ini hanya dapat dideskripsikan menggunakan kunci privat, pasangannya dan sebaliknya. Terus fondasi matematis yang memungkinkan adanya 2 kunci ini adalah fungsi jebakan satu arah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.